Salam. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore. Hari ini kita bersama-sama kembali akan ibadah yaitu Pentakosta kedua. Dan selamat datang kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Octavianti Setia yang akan melayani kebaktian menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ibu Pendeta Cepakawati sebagai liturgus yang memimpin ibadah pada ibadah saat ini. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan keyboard untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Penetua Esterlina dan Ibu Diakon Nerna Turiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader pada saat ini. Kepada Bapak Agustinus Sumail selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Berita jemaat hari ini Senin 25 Mei 2026 sebagai berikut. Ibadah pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 31 Mei 2026 waktu pukul 8.30 WIB atau pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Octavianti Setia, petugas mimbar lingkungan pelayanan 3, liturgus Ibu Penetua Rusmilawati, pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlinawi Uda dan Ibu Gracela, liturgi tata ibadah Minggu Gereja Kalimantan Evangelis bentuk kelima. Berita keuangan kosong. Berita lain-lain, ibadah rumah tangga atau lingkungan baik lingkungan 1, 2, dan 3 kosong. Untuk ibadah kategorial seksi bapak-bapak kosong. Untuk ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan atau SPPAR kosong. Ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP yang akan dilaksanakan tepat yaitu tempat Saci Odelia lingkungan pelayanan 2. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan memasuki ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Pentakosta yang kedua. Sementara pendeta dan petugas yang akan memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan akan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 6 bait 1 dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Amin.
Ibadah ini dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Nas pembimbing untuk kita pada sore hari ini yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 114 bait 1, 3, dan 4. Apakah kita akan berhimpun? Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau ampuni kesalahan karena dosa. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di hari Pentakosta ini kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah Engkau utus sebagai penghibur dan penolong kami. Datang ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan api cinta-Mu.
Berikanlah kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia, dan mampukan kami untuk hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 237 bait 1 sampai 3. Pimpin umat
Bapak, Ibu, sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di mana Tuhan boleh menghantarkan kami ke rumah gereja-Mu ini, di mana pada sore hari ini Tuhan kami boleh merayakan hari Pentakosta yang kedua. Ya Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong kami yang sejati, yang Kau karuniakan kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Ya Roh Kudus, jika sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, biarlah Engkau sebagai penolong bagi kami, menolong kami untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh mendengarkan serta menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca tidak berlalu begitu saja, namun boleh tumbuh dan berbuah serta berakar di dalam kehidupan kami. Karuniakan kami dan untuk kami mampu melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada sore hari ini di hari Pentakosta yang kedua terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-29, yang berbunyi demikian. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan anak perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Marilah kita bersama membaca puji-pujian secara berbalas-balasan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kita bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh ibu-ibu speaker Berimba. Kami persilahkan.
Sidang jemaat Tuhan, selamat sore, shalom. Kita hari ini masih merayakan, memperingati hari Pentakosta yang kedua hari ini. Dan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Dalam pembacaan ini saya minta partisipasi Bapak Ibu, kita bergantian membacakannya. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, penuhilah kami pada saat ini. Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat pengertian, memahami kehendak-Mu, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik, mengimaninya, bahkan mampu untuk melakukannya. Dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini untuk berkata-kata, menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Kita baca secara bergantian Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-30. Dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita masih memperingati salah satu hari raya gerejawi yang dirayakan oleh gereja-gereja, yaitu Pentakosta. Pentakosta dalam bahasa aslinya Pentakos itu hari ke-50 setelah Paskah. Dan Pentakosta menjadi hari yang kita peringati sebagai hari tercurahnya Roh Kudus atau Roh Allah itu. Kalau kita mengingat peristiwa turunnya atau tercurahnya Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama.
Sehingga Pentakosta hari ini kita rayakan adalah memperingati tercurahnya Roh Kudus. Tentu kita tahu apa itu Roh Kudus. Tidak lain adalah pribadi Allah itu sendiri, Roh Tuhan itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri yang bekerja di dunia ini, bekerja dan hadir di tengah-tengah kita, yang menggerakkan dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta menjadi peristiwa tercurahnya Roh Kudus, menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir di tengah kita. Tuhan itu ada dalam pribadi sebagai roh. Artinya kita hidup tidak sendiri, tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Namun yang menjadi pertanyaan kita yang sebagai orang-orang percaya ini, sudahkah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah hidup kita yang dikatakan sebagai orang Kristen, orang percaya, benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus? Seperti apa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Bagian nas ini menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti apa hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus? Ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma adalah jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat ini, keadaan jemaat ini tidak baik-baik saja. Karena pertama, mereka masih baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan kepada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Sehingga karena tantangan pergumulan itu kerap kali bisa membuat iman mereka lemah, sehingga mereka kembali kepada kepercayaan mereka yang semula. Karena itu Paulus menulis suratnya, mengingatkan, menasehatkan, dan menguatkan jemaat di Roma bahwa sejatinya mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus, adalah orang yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Allah, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Dan ketika mereka sebagai orang yang percaya, mereka pun juga harus menunjukkan hidup kekristenan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh Paulus di sini, setidaknya ada 3 hal kita melihat dalam teks ini. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, kalau kita membaca di ayat yang ke-18. Di sini Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya hidup tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Inilah salah satu tanda orang yang dipimpin Roh Kudus. Ia tidak kehilangan pengharapan, karena memang hari-hari ini sangat berat. Bahkan dikatakan di dalam teks Alkitab ini, semua makhluk itu sama-sama mengeluh, ayat 22. Sama-sama merasakan sakit. Artinya selama kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan bisa menghindar yang namanya penderitaan, masalah, pergumulan dalam hidup. Hari-hari ini terasa berat. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia tetap memiliki pengharapan. Keadaan situasi yang tidak baik tidak membuat dia jatuh terpuruk. Bahkan keadaan yang tidak baik itu tidak membuat dia patah semangat, kehilangan gairah untuk melanjutkan hidup. Tetapi ia tetap memiliki pengharapan. Orang yang dipimpin Roh Kudus bukan orang yang tidak pernah menangis,
bukan orang yang tidak pernah gelisah, bukan orang yang selalu tampak kuat, tidak. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun ia menangis, sekalipun luka teramat dalam, sekalipun hatinya sedih, tetapi ia tetap berkata, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupku. Kadang kita melihat penderitaan seolah-olah itu akhir dari segalanya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, penderitaan orang percaya bukan titik akhir, tetapi bagian dari perjalanan orang percaya menuju kemuliaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat dalam teks Alkitab ini, dipimpin oleh Roh Kudus itu berarti ia percaya bahwa hidupnya ditolong dalam kelemahan. Ayat 26 di sini berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat ini sangat menghibur. Paulus berkata bahwa ada saatnya kita begitu lemah, sampai pada titik terendah dalam hidup kita, bahkan kita pun juga hampir tidak tahu bagaimana berdoa. Harus bagaimana berdoa? Ada doa yang tidak terucapkan oleh bibir, tetapi dimengerti oleh Roh Kudus. Ada luka yang tidak mampu kita jelaskan kepada manusia, tetapi dibawa oleh Roh Kudus kepada Allah. Ada pergumulan yang tidak bisa kita susun menjadi kalimat doa, tetapi Roh Kudus mengubahnya menjadi seruan di hadapan Bapa. Kalau dalam perjanjian lama kita ingat ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia tidak dikaruniai keturunan, dan juga gundiknya Penina mengejek-ngejek dia, menjelek-jelekan dia. Apa yang dilakukan oleh Hana? Dia sakit hati, dia berdoa kepada Tuhan di bait Allah. Bahkan dia berdoa sampai tidak keluar kata-kata. Dikatakan seperti orang gila. Tetapi lihat, Tuhan melihat hatinya. Tuhan mendengar doanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang percaya bahwa Tuhan bekerja dengan Rohnya di balik kelemahan kita manusia. Yang ketiga dalam bagian teks ini, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-28 di sini berkata, demikian juga Roh. Kita tahu sekarang ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin kita sering berpikir ketika kita tertimpa masalah, musibah, lalu kita mencap diri kita, ini sial, hidup saya ini sial, tidak ada keberuntungan dalam hidup. Lalu kita memandang setiap masalah itu sesuatu yang negatif. Saudara, Bapak, Ibu, dari bagian teks ini, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia tidak memandang bahwa pergumulan, cobaan, musibah itu sebagai sesuatu yang negatif, tetapi ia melihat dalam kacamata imannya ada sesuatu maksud dan rencana Tuhan di balik peristiwa yang tidak baik yang dialami oleh manusia. Karena itu dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya yang baik maupun yang tidak baik. Di situ Allah bekerja. Tuhan sanggup memakai bahkan hal-hal yang buruk, yang sulit, yang menyakitkan untuk membentuk kita, menuntun kita, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau tidak diuji,
tidak akan tahu seberapa kuat dan mampu kita. Karena itu masalah kita bawa dalam syukur kepada Tuhan. Karena melewati masalah, di situ kita diuji seberapa kuat kita melewatinya. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia yakin bahwa di balik masalah ini ada maksud Tuhan. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Inilah cara Roh Kudus memimpin hidup kita. Roh Kudus tidak selalu membawa kita keluar secepat mungkin dari masalah, tidak. Kadang Roh Kudus memimpin kita melewati masalah itu sambil membentuk pribadi kita, membentuk hati kita. Mari buka hidup kita, buka diri kita, buka hati kita, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah Tuhan dalam Roh-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita berdoa saat ini. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Engkau begitu mengasihi kami. Kami yang tidak layak ini di hadapan Tuhan. Kami yang berdosa, yang celah ini. Tetapi Engkau selamatkan. Bahkan Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim dan piatu. Engkau datang dalam pribadi yang berbeda, hadir dalam hidup kami melewati Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami buka diri kami, hati hidup kami, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam hidup di dunia yang fana ini, kami tetap melihat bahwa Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Dan terpujilah nama-Mu yang telah memperkatakan firman-Mu melewati hamba-Mu pada saat ini. Kiranya firman itu bertumbuh dalam loh hati kami, berakar kuat, dan kami menghasilkan buah-buah roh yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk setiap pribadi-pribadi kami yang datang kepadamu dalam berbagai keluhan, dalam berbagai pergumulan, dalam rasa sakit hati, dalam rasa kekhawatiran, bahkan juga kekhawatiran tentang hari esok. Tuhan, lawatlah kami, tiliklah kami saat ini, dan Engkau berkenan memberikan kelegaan bagi hati kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga kami boleh menjalani hari hidup kami dengan bahagia, sukacita dari Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, dan mengisi hidup kami dengan hal yang berguna, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan juga segala usaha pekerjaan kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Diberkatilah segala apa yang kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan. Kami juga punya banyak rencana, banyak harapan, banyak impian. Kami letakkan apa yang menjadi cita-cita, impian, harapan kami ke dalam tangan-Mu saja. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, menyatakan yang baik bagi kami. Seisi anggota keluarga, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami, orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Demikian juga warga jemaat-Mu. Dalam persekutuannya boleh hidup dalam kasih, dalam sukacita dan kebersamaan, saling mendukung, saling melayani. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang melayani, agar kami tetap setia untuk melayani Engkau ya Tuhan, dan melayani jemaat. Tuhan, tolong warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jamahan Tuhan boleh terjadi bagi mereka.
Engkau juga menghibur mereka yang berduka cita. Engkau juga ya Bapa mencukupkan dengan berkat-berkat-Mu bagi mereka yang berkekurangan. Engkau juga hadir bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita, baik itu sukacita dalam hidup atas kesuksesan keberhasilan dalam rencana dan harapan, bahkan juga sukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang bersuka cita ini. Kami berdoa bagi Ibu Nurawarni yang berulang tahun ke-56. Tuhan terus hadir dalam hidupnya, memberikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu, bahkan juga kebahagiaan dalam hidupnya, dalam keluarga dan rumah tangganya. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang ia boleh dapat kembali menikmati pertambahan usia. Bagi anak-anak muda yang tengah mencari pekerjaan, biarlah mereka tidak pernah berhenti berharap akan kasih setia kemurahan Tuhan, bahkan menantikan jawaban-jawaban dari Tuhan dari setiap doa-doa yang dipanjatkan. Sebab Tuhan merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Bagi yang tengah mencari pasangan hidupnya, kiranya Tuhan memberikan indah pada waktunya. Allah Bapa di sorga, kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia ini, bahkan juga para pemimpin-pemimpin kami dan pemerintah. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah seruan permohonan doa kami yang kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama dengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, Penetua dan Diakon dan pekerja gereja. Kami persilahkan.
Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas pengantar persembahan terambil 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebajikan-Mu. Kami mempersembahkan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati pula masing-masing kami yang telah memberikan dengan sukarela dan sukacita. Oleh Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyi dari nyanyian NKB nomor 104 bait 1 sampai seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Apinya berkorban dalam hatiku. Hallelujah.
marilah kita berdiri dan mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah murid-murid Kristus yang setia dan hiduplah menurut Roh, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.